Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolyn Dwi Zara dari kelas 3 Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan mewawancarai Ketua RW 03 Pondok Sukatani Permai, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Oke, di sini judulnya tentang Sumpah Pemuda. Sebelum saya menanyakan tentang Sumpah Pemuda, saya mau menanyakan tentang lingkungan warga 03. Baik, nama Bapak siapa nih? Nama Bapak Haji Edi Sulaiman. Nah, kira-kira umur Bapak berapa ya? Sekarang saya kelahiran 1972. Apakah Bapak asli sini atau pendatang? Saya asli pendatang. Sejak kapan Bapak menjabat menjadi ketua RW 03? Saya menjabat ketua RW 03 sejak 2019. Oke, baik. Siapakah yang menunjuk Bapak menjadi ketua RW atau kemauan sendiri? Yang menunjuk saya menjadi ketua RW ya atas dasar yaitu kemauan para ketua RT yang ada di lingkungan RW 03, kemudian didukung oleh seluruh warga RW 03 yang ingin adanya kemajuan di lingkungan wilayah RW 03. Baik. Program kerja apa yang Bapak lakukan selama ini di lingkungan RW 03 nih, Pak? Terutama masalah kebersihan lingkungan yang diutamakan, kemudian program pembangunan baik itu prasarana drainase air ataupun pembangunan jalan ataupun pembangunan sekretariat posyandu, PKK dan lain-lain. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menumbuhkan kerukunan masyarakat? Yang pertama tentunya kita untuk merukunkan masyarakat itu program-program kerja yang harus kita laksanakan adanya dengan humas hubungan masyarakat, yaitu mengenai baik penyuluhan baik masalah posyandunya, kemudian kegiatan olahraganya. Itu satu-satunya cara untuk menumbuhkan masyarakatnya biar bersatu dengan cara berorganisasi dengan baik, hubungan dengan masyarakat dengan baik. Maka dengan cara itu pendekatan kita dengan marga baik, maka lingkungan akan menjadi baik pula. Terus, apakah ada orang lain yang membantu kegiatan program kerja ini, Pak Haji? Tentu, di samping saya sendiri mungkin ada beberapa yang membantu saya, baik di bidang istilahnya sekretaris, kemudian ada bendara di seksi-seksi baik kepemudaan, kemudian ada seksi olahraga, ada keamanan dan lain sebagainya. Tanpa ada mereka tentunya saya tidak bisa bekerja dengan sendiri. Apa suka duka Bapak menjadi ketua RW 03 nih, Pak? Untuk suka duka tentunya terutama di lingkungan. Kalau sukanya ya barangkali kurang ya, tapi kalau dukanya mungkin barangkali banyak. Karena ketika kita jadi pengurus, ketika kita ada misalkan program-program yang tidak terselesaikan, maka kita akan diomongkan diacukan oleh warga bahwa kita seorang pemimpin tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi sukanya ketika kita guyup, ketika ada kegiatan-kegiatan di lingkungan di tiap-tiap RT, itu yang merasa saya senang menjadi ketua RW dan guyup pendekatan dengan lingkungan. Oke, baik. Bagaimana cara menanggapi masalah-masalah yang ada di lingkungan warga 03 ini, Pak? Ketika kita ada permasalahan baik di lingkungan antar RT ataupun antar warga, maka kita ketika ada permasalahan kita cara bermusyawarah. Baik suatu contoh umpamanya suatu RT ataupun kedua RT ini berseberangan, ingin memiliki sebuah hak masing-masing, maka kita dengan cara demokrasi, dengan cara istilahnya kita silaturahmi, kita bicara baik-baik, maka keputusan akan kita hasilkan dengan cara organisasi bermasyarakat seperti itu. Oke, baik. Terus kendala yang dihadapi dalam menjalankan amanah Bapak sebagai RW 03 ini gimana, Pak? Kendalanya tentu banyak rintangan yang kita istilahnya hadapin, ya terutama istilahnya di dalam hal menyatukan lingkungan, kemudian hal pembangunan. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika jadi kita kepengurusan RW ataupun ketua RW, tentu kita punya misi dan misi untuk membangun lingkungan. Nah, untuk membangun ini tentunya kita perlu perjuangan. Kita untuk mendapatkan suatu pembangunan tentu kita harus pendekatan harus dengan
cara pendekatan baik dengan kepala desa ataupun kelurahan atau kecamatan atau pihak pimpinan kita sendiri ataupun para dewan yang ada di tingkat kabupaten itu untuk mendapatkan suatu dukungan dari pembangunan di lingkungan itu. Apakah dalam mengatur kerukunan antar warga Bapak mempunyai peraturan tertentu atau yang bebas-bebas saja gitu, gimana Pak? Kalau menurut saya tidak ada ketentuan untuk ketentuan, kita sifatnya bebas saja. Jadi nggak ada ketentuan harus begini begitu, tapi kita bebas bagaimana enaknya saja gitu. Gimana enaknya warga sekitar Betul, aja ya Pak ya? betul. Kalau misalkan ada peraturan-peraturan nanti takutnya gelisah atau Betul. ya, baik. Iya. Tanggung jawab apa yang paling sulit dilakukan oleh Bapak selama menjabat menjadi ketua RW? Yang paling berat menjadi ketua RW adalah tanggung jawabnya adalah bagaimana caranya membangun lingkungan ini dengan baik dan merukunkan warga supaya tentram, damai, dan selalu istilahnya bersatu dalam satu pembangunan ataupun kerukunan masyarakat ini. Tapi ada aja Pak yang nggak suka sama Pak Haji gitu di dalam lingkungan RW 03 ini. Tentunya setiap kepemimpinan baik tingkat RT, RW ataupun tingkat atas sekalipun, ketika kita istilahnya menjadi seorang pemimpin, tentu ada yang senang dan ada yang tidak. Tapi semua itu saya hadapi dengan senang hati dan saya tanggapi dengan mudah, bahwa setelah ketika kita menjadi pemimpin tidak ada lagi yang namanya ini warga saya, ini bukan warga saya, tapi semua adalah warga saya sendiri. Walaupun secara tidak langsung mereka tidak menyukai saya seperti itu. Terus banyak ada pro dan kontra. Kalau setiap rapat tuh suka ada pro dan kontra gitu dong Pak Haji. Selama ini untuk masalah pro dan kontra ketika saya mengajukan suatu pembangunan ataupun masalah di lingkungan, alhamdulillah tanggapan dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama tidak ada masalah. Jadi terbuka, karena kita adanya keterbukaan antara ketua lingkungan, ketua RT ataupun tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga ketika kita memunculkan suatu ide maka mereka menyetujui dengan senang hati. Tidak ada pro dan kontra, tapi sedikit banyaknya pasti ada. Yang namanya perhitungan ibaratkan istilahnya 70%, 30%. Antara 70% yang setuju dan 30% yang tidak setuju, itu udah hal yang biasa dalam kepemimpinan. Baik. Kalau misalkan ada Pak Haji yang mau, kan program kerja Pak Haji nih, tapi itu di pro dan kontra itu sangat kuat sekali, itu gimana Pak? Saya tetap menjalankan tugas saya selama di jalur istilahnya yang benar. Jadi ketika misalkan walaupun ini jalurnya benar tapi kadang-kadang dikatakan salah, tapi menurut saya benar, ya tetap saya jalankan walaupun pro dan kontraknya itu lebih banyak yang tidak sukanya. Jadi walaupun sedikit yang pro-nya, kalau memang kita di jalan yang benar untuk membangun lingkungan, tetap akan saya jalankan seperti itu. Masalah warga apa yang biasanya membuat Bapak turun tangan atau ikut campur? Terutama di masalah lingkungan. Untuk masalah lingkungan, misalkan acara kerja bakti ataupun acara-acara tertentu, misalkan acara rapat di tiap-tiap RT, kemudian itu yang saya ikutin. Kemudian misalkan ada warga yang membutuhkan nasihat saya ataupun bantuan-bantuan yang sekiranya saya bisa bantu, saya selaku pimpinan pasti akan membantu mereka dengan senang hati. Kalau misalkan kayak masalah-masalah anak muda gitu ya, kayak kemarin nih Pak Haji, Betul. ya itu bagaimana tanggapan Pak Haji kalau misalkan suka dipanggil oleh polisi, suruh ke kantor polisi, itu tanggapannya gimana Pak Haji? Memang sudah menjadi resiko seorang pemimpin, pasti ketika ada permasalahan di lingkungan, terutama anak muda yang sekarang ini yang saya khawatirkan. Memang inilah yang saya sedang pikirkan, bagaimana caranya untuk menyatukan anak muda ini untuk tidak sembarangan keluar malam. Ya, ketika ada permasalahan di kepolisian, tentunya kami selaku pemimpin, selaku ketua RW wajib menghadapi semua itu. Walaupun hasilnya nanti ya kalau memang mereka salah, ya tetap kita akan jalan keluarnya kita akan ambil. Ketika mereka jalan salah, ya kita serahkan ke semuanya itu ke pihak kepolisian. Ya. Dan dari pihak kepolisian pun ketika memang anak ini bisa untuk kedepannya lebih baik lagi, maka akan dikasih toleransi untuk keluar dari polsek. Tapi sebaliknya ketika memang tidak bisa
untuk kedepannya kita kasih poin, artinya kita kasih peringatan. Untuk peringatan pertama, kedua, dan yang ketiga tidak ada lagi istilahnya ibarat keluar, tapi tetap harus diproses secara hukum. Itu seperti itu. Terus juga yaitu pertanyaan inti teman-teman. Ada pertanyaan yang judulnya Sumpah Pemuda. Apa sih tujuan dari lahirnya Sumpah Pemuda menurut Pak Haji sendiri nih? Menurut saya sendiri, tujuannya dilahirkannya Sumpah Pemuda memang ada Sumpah Pemuda itu dari zaman sekarang ataupun di masa kini ya, ataupun di masa sejarah. Artinya pemuda yang kita butuhkan sekarang ini adalah pemuda yang berjiwa sosial tinggi untuk membangun membangun bangsa ini dengan senang dan penuh kejiwaan. Ketika organisasi-organisasi berdiri, maka peran serta anak muda ataupun pemuda-pemuda di zaman sekarang ini harus kita perjuangkan. Karena apa? Ya, mundur dan majunya suatu lingkungan, suatu negara, ya ada ikut campur istilahnya anak-anak muda, baik di zaman memang ada di zaman semasa kini, ada di zaman sejarah. Contoh di zaman sejarah, misalkan di tahun 1908 berdirinya di Bung Tomo pada saat itu untuk memerdekakan Republik Indonesia, ada ikut peran serta anak-anak remaja ataupun mahasiswa pelajar di wilayah Indonesia ini. Kemudian di tahun 1928 ada ikrarnya Sumpah Pemuda, ya, tidak terlepas dari kegiatan ataupun ikut serta juga di kepemudaan. Kemudian di tahun 1945 adanya proklamasi kemerdekaan, tidak terlepas dari istilahnya ikut campur tangan anak pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Kemudian juga di tahun 1966 ada juga pergerakan anak muda sampai sekarang istilahnya di tahun terakhir di tahun 1998 itu ada peran serta demokrasi, ya, dimana ingin adanya lebih baik lagi untuk negara kita. Maka peran anak muda atau pemuda-pemudi di Indonesia ini ataupun di negara kita ini menurut saya sangat penting sekali. Tanpa ada peran serta dari tangan beliau, tentu negara ini akan hancur ataupun tidak bisa maju ke depannya. Maka dibutuhkan pemuda-pemudi yang berjiwa tinggi, berjiwa sosial tinggi, berakhlak mulia seperti itu. Kan zaman sekarang tuh agak susah untuk ngumpul-ngumpul kegiatan kayak Karang Taruna nih Pak Haji ya. Betul. Itu bagaimana tanggapan Pak Haji untuk anak muda zaman-zaman sekarang nih Pak Haji? Jadi kalau menurut saya memang untuk menyatukan satu pemuda memang bermacam-macam cara ya. Karena dengan cara istilahnya kita hanya ngumpul biasa, kadang-kadang anak muda zaman sekarang ini emang sulit karena pejenuh ibaratnya. Maka kita harus bagaimana caranya anak Karang Taruna ini bisa maju, maka kita kasih kegiatan yang beliau suka. Misalkan di bidang olahraga, apa yang olahraga beliau suka kita support dengan baik, ataupun kesenian dan lain sebagainya. Maka dengan cara seperti itulah anak-anak muda satu persatu lambat laun akan bersatu ya. Tapi kalau kita kekang dengan cara misalkan seperti orang tua yang hanya tiap bulan kumpulan, pasti anak-anak ini tidak suka dengan cara seperti itu. Tapi dengan adanya kumpulan mereka seperti tadi yang saya katakan, misalkan dengan cara bermain musik ataupun dengan cara mereka masing-masing maunya seperti apa idenya, intinya untuk kemajuan bangsa ini, kemajuan mereka anak muda ini harus kita support apa yang mereka inginkan. Yang penting di jalan yang baik dan benar seperti itu. Berarti bisa disupport dengan cara kayak berolahraga, tidak Betul. hanya kumpul-kumpul. Betul. Mungkin kalau kumpul-kumpul tuh kayak jenuh ya Pak Haji. Betul. Misalkan kita dengan cara rekreasi, kita ajak kemana dulu, kita kumpul di mana. Nah, anak-anak muda itu lebih suka seperti itu. Jadi kalau kita kumpulnya hanya di lokasi itu saja, banyak kan tidak suka. Tapi kalau kita ajak jalan misalkan apa ke puncak umpamanya, Wah, itu udah ataupun pasti sih Pak Haji. ke pantai dan teman itu pasti yang mereka sukai seperti itu. Untuk menjadikan suatu anak muda bisa kumpul ya seperti itu. Tapi kalau kita kumpulnya di lingkungan ya mungkin lambat laun Karang Taruna akan bubar juga seperti itu.
Mungkin nanti kalau Pak Haji masih menjadi ketua RW lagi nih misalkan, itu bisa diadakan ya Pak Haji ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Agar RW 03 ini mempunyai Karang Taruna. Nah, setiap ada acara apa-apa, Karang Taruna itu bisa apa sih namanya? Bisa membawa acara gitu-gitu. Betul, Ya, betul, betul. baik. Nah, menurut Pak Haji apa sih manfaat Sumpah Pemuda ini? Manfaat Sumpah Pemuda banyak, bukan bagi kami terutama ya orang tua seperti kami ini. Jadi ketika anak muda istilahnya berperan serta ikut acara apapun, baik secara organisasi maupun secara istilahnya kita kumpul-kumpulan, maka peran anak muda yang kami butuhkan. Ya karena apa? Setelah saya bilang tadi, ketika istilahnya nanti kedepannya mereka lah yang menjadi tonggak dan tulang punggung daripada penerus bangsa ini. Jadi menurut saya ketika istilahnya anak muda dimanapun di setiap ada acara wajib untuk diikutsertakan untuk mendidik bagaimana begini caranya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik seperti itu. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa? Menurut saya kalau untuk generasi kedepannya ya kita harus bisa menjadikan suatu program yang baik. Artinya program-program yang mereka sukai, apa yang mereka sukai programnya, maka kita harus dorong dengan baik. Nah, ketika ada program-program mereka yang usulkan, ya kadang-kadang antara anak muda dengan orang tua berbeda pahamnya. Maka ketika anak muda, saya pengen seperti ini, nah, kita jangan selaku orang tua jangan istilahnya jangan menahan, tapi membiarkan. Kita lihat saja selaku orang tua. Nah, seperti itu. Maka kalau kita dibiarkan sambil kita pelan-pelan kita pantau bagaimana pergerakan mereka ke depannya apakah baik dan buruknya itu, nah, kita harus mengawasin terus. Di samping itu ada peran orang tua juga untuk memajukan istilahnya suatu bangsa. Nah, jadi manfaat buat kami banyak sekali. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan di lingkungan, kalau anak muda kita libatkan enak. Jadi orang tua itu cukup melihat saja. Nah, bagaimana? Paling kita cukup memberikan nasihat ketika ada yang kurang baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Iya. Pesan untuk generasi Indonesia ke depannya. Pesan saya untuk generasi muda ke depannya, yuk kita sama-sama majukan negara kita ini dengan jalan yang baik. Artinya kita jauhin apa yang dilarang oleh pemerintah, apa yang istilahnya diimbau oleh pemerintah. Jadi jangan sampai kadang-kadang anak muda ini menentang pemerintah. Jadi untuk memajukan suatu lingkungan, pesan saya buat anak muda, yuk kita sama-sama majukan negara kita ini dengan berpangku tangan, dengan sama-sama menjalin persatuan kesatuan di wilayah kita masing-masing, baik antar RT, RW ataupun tingkat kabupaten dan pemerintahan. Buat kami, pesan kami adalah buat anak muda, yuk jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama maupun dengan cara yang dilarang oleh pemerintah seperti itu. Oke guys, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, makasih. Iya.